Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Rida Rihadatul Aisy, Anissa Raihanatul Kolbi, Farsha Ahdira, Pandu Dewantara, dan saya Zafira Indah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah CSR dan audit PR. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan mengenai salah satu model CSR, yaitu Carroll CSR Model. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu model audit PR, yaitu the PRE Process Model. Apa sih the PRE Process Model itu? Chartered Institute of Public Relations atau CIPR menerbitkan beberapa edisi alat evaluasinya untuk memberikan alat yang praktis dan efisien bagi praktisi PR dan komunikasi untuk melakukan evaluasi. Para ahli memusatkan perhatian pada konsep PRE itu sendiri, yakni planning, research, dan evaluation, yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari kampanye hubungan masyarakat dan menekankan hubungan erat antara evaluasi dan penelitian. Skema yang diusulkan CIPR adalah proses dinamis dan berulang-ulang yang terdiri dari 5 langkah. Langkah pertama, audit. Langkah kedua, penetapan tujuan. Langkah ketiga, strategi dan rencana. Langkah keempat, pengukuran berkelanjutan. Dan langkah kelima, hasil dan evaluasi. Kelima tahap tersebut akan melihat apa saja sih yang menjadi penentu dan bagaimana cara menyusun program, bagaimana pelaksanaannya, dan evaluasi seperti apa yang telah dilakukan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang metodologi riset dan perencanaan model PRE. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa langkah pertama model ini adalah audit. Audit bertujuan untuk mengetahui keberadaan kita sekarang, atau di mana sih kita berada sekarang. Nah, untuk perencanaan dan risetnya terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua, audit komunikasi yang berlangsung. Yang ketiga, riset sikap, loyalitas, dan sebagainya. Yang keempat, audit media. Yang kelima, desk research. Yang keenam, menghimpun input. Dan yang ketujuh, mengadakan benchmark. The Planning, Research, and Evaluation proses model audit PR ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja PR yang telah berlangsung. Sebagai salah satu fungsi manajemen, seorang praktisi PR harus dapat bekerja dengan perencanaan yang matang dan terukur, pengorganisasian yang terkoordinir, pelaksanaan yang sesuai perencanaan, pengawasan yang ketat, dan kembali sesuai parameter yang ditetapkan dalam perencanaan. Artinya, pengawasan dilakukan salah satunya dengan melakukan riset dan perencanaan yang harus berdasarkan hasil riset yang reliable atau bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif. Penetapan sasaran atau setting objektif ini merupakan tahapan keempat dalam model ini. Sasaran ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan PR dengan sasaran strategis, memerinci ke dalam sasaran PR yang dapat diukur secara spesifik, dan melakukan pra-uji atau pre-testing. Lalu, apabila berbicara mengenai penerapan konkret, salah satunya dapat dilakukan dengan aplikasi perencanaan melalui penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK pada tiap-tiap program pada perusahaan. Setelah menetapkan objek untuk kita uji, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi dan perencanaan yang akan kita implementasikan pada proses audit PR kita. Jim Lukalweski mengatakan bahwa tenaga penggerak dalam setiap bisnis atau organisasi adalah kekuatan intelektual yang membantu mengorganisasikan, memprioritaskan, dan memberdayakan apa yang mereka kerjakan. Tanpa strategi, tidak akan ada energi. Tanpa strategi, tidak ada arah. Tanpa strategi, tidak ada momentum. Dan tanpa strategi, tidak akan ada dampak. Nah, dalam tahap ini, kita harus menentukan strategi, menentukan taktik, menentukan jenis dan taraf riset untuk mengukur output, outtakes, dan outcomes seperti harga saham, penjualan, riset sikap khalayak, dan perubahan perilaku. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa sih perbedaan strategi dan juga taktik. Nah, strategi dalam praktik humas mengacu pada keseluruhan konsep, pendekatan atau rencana umum untuk program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Nah, taktik mengacu pada tingkat operasional,
yaitu kejayaan aktual, media, dan metode yang dipakai untuk mengimplementasikan strategi. Dapat menyusun perencanaan dan riset dengan banyak cara, dimulai dari analisis isi media yang merupakan metode penelitian membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media maupun media massa. Analisis isi media secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Jadi bisa disimpulkan analisis isi media adalah penelitian tentang suatu informasi atau segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui alat atau sarana yang diolah secara mendalam dan digambarkan isi dari informasi tersebut secara objektif, sistematis, dan generalisasi. Riset merupakan salah satu aktivitas dan kompetisi yang harus dikuasai humas guna memperoleh informasi atau opini yang berkembang di publik. Berdasarkan hasil riset, pihak humas bisa memperkirakan apa saja harapan khalayak sehingga perlu segera dilakukan perusahaan. Maupun riset bisa pula dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana respon publik terhadap peluncuran program atau aktivitas yang dilakukan organisasi maupun perusahaan. Sebelum melakukan riset khalayak, sangat penting untuk ditegaskan tujuan dari kegiatan penelitian humas tersebut. Dilanjutkan, jajak pendapat atau polling merupakan survei penelitian mengenai opini publik dari sampel tertentu. Metode polling yang biasa digunakan yaitu survei dan menggunakan kuesioner. Gunakan kemampuan polling portal untuk bertanya pada audiens tentang topik yang menarik dan memungkinkan mereka memberikan respon atau jawaban atau pilihan ganda. Bagaimanapun, tanggapan mereka langsung disimpan dan terkait dengan rekaman kontak yang berlaku untuk segera direview atau pelaporan agregat. Lalu fokus group discussion atau FGD atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informal atau responden berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian selanjutnya ada wawancara, survei, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin langkah terakhir dari metodologi riset dan perencanaan model PRI ini. Jadi, langkah yang kelima itu ada hasil dan evaluasi. Hasil dan evaluasi ini sendiri itu punya tujuannya. Jadi, tujuannya itu adalah bagaimana kita melakukannya. Apa sih bagaimana kita melakukannya itu? Jadi, ini untuk mengetahui apa yang udah kita lakuin dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi, misalnya kayak mengevaluasi hasil gitu. Jadi kita mengevaluasi ulang kembali dari hasil yang udah kita dapat dari hasil riset. Jadi misalnya kita mengevaluasi lagi nih apakah hasil yang udah kita lakuin itu udah baik gitu, udah bagus atau gimana. Lalu selanjutnya ada memetik hikmah dan juga pelajaran. Hikmah dan pelajaran di sini itu kayak kita udah ngelakuin riset nih dari langkah pertama sampai terakhir. Nah, kita apa nih hikmah yang bisa diambil gitu, kayak mungkin kalau misalnya ada kegagalan, kita bisa ambil hikmahnya, jadi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita harus pokoknya ambil sisi positifnya gitu dari hasil riset ini itu. Lalu yang ketiga itu ada mereview strategi. Mereview strategi di sini itu kayak apakah strategi yang kita lakukan itu sudah baik atau belum. Nah, di sini kita mereview nih, apakah strategi yang tadi kita lakukan sudah baik ya atau belum gitu. Apakah kita menentukan taktiknya udah benar, lalu cara menganalisis halayaknya udah benar gitu. Nah, pas sudah direview itu ada strategi yang kurang baik, jadi kita bisa memperbaiki lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalaupun misalnya sudah bagus strateginya, kita bisa tingkatkan lagi untuk lebih baik ke depannya gitu. Lalu yang terakhir ada umpan balik terhadap proses PRI itu sendiri. Jadi semoga kalian ngerti dari apa yang udah aku jelasin tadi. Semoga kalian bisa mengerti dari apa yang sudah kita jelaskan tentang metodologi riset dan perencanaan model PRI ini. Mulai dari tadi langkah pertama ada audit, lalu yang kedua ada penetapan sasaran, lalu ada strategi dan perencanaan, pengukuran yang sedang berjalan, dan juga hasil dan evaluasi. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kata-kata yang salah atau misalnya ada yang masih salah dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Mungkin bisa komen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.